Mengurapi kami semua yang hadir di dalam ruangan ini Tuhan. Dalam nama Yesus kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Ya, walaupun agak panas kita bersyukur karena memang kita banyak, ya kan? Kita bersyukur kepada Tuhan. Kenapa saya katakan kita bersyukur jika kita ada pada malam hari ini? Karena tadi saudara jam 11 yang biasa pesan lontong kita, pesan kue-kue, tadi pagi meninggal saudara jam 11. Katanya sih ada asma gitu kan. Bilang kasih tahu sama Pak RT. Saya bilang 2 hari lalu kita masih memakan lontong. Ya, jadi itulah ya, cuman dia dari seberang ya. Namun kita bersyukur kita masih ada di tahun ini. Saya merenung-renungkan, iya ya, ternyata bapak saya udah nggak ada di tahun ini. Sama dengan Ibu Melvi juga ya, Ibu Iis dan Ibu Nani ya. Jadi kita nggak tahu saudara kapan Natal terakhir bagi kita, karena nggak ada yang sangka bahwa ternyata ya tahun yang lalu Natal terakhir bagi mereka, dan tahun ini mereka udah nggak bernatal lagi saudara ya. Jadi kita ini benar-benar Tuhan kasih kesempatan bagi kita, suatu anugerah yang luar biasa. Yang rindu saya bagikan bagi kita pada malam hari ini, kita buka Alkitab kita atau handphone kita, mungkin nggak semua bawa Alkitab. Kita buka dari Yesaya 60. Yesaya 60 ya. Kemuliaan Sion yang akan datang ya. Kemuliaan Sion yang akan datang. Yesaya 60 ayat 1 sampai 5. Nanti yang ayat yang ganjil kaum bapak, yang genap kaum wanita. Nanti yang kelima kita sama-sama membacanya. Air minum ada di luar ya, ada di galon, ada di apa? Ada fit, ada oksi. Silakan mau pilih yang mana. Ya.
Kaum Bapak, ayat 1, 1, 2, 3, bangkitlah. Bangkitlah menjadi terang, sebab terang datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Wanita, sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja cahaya yang terbit bagimu. Angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekeliling. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh, dan anak-anakmu perempuan digendong. Sama-sama. Pada waktu itu engkau akan berheran melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan akan berbesar hati, sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Katakan amin. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, ketika saya mendengarkan ayat ini, sebenarnya di ibadah pagi, kadang saudara gini, ketika kita dengar ayat itu satu waktu, sepertinya biasa. Tapi pagi itu, baik saya dan Bapak Gembala itu, kok ayat ini kok begitu luar biasa gitu ya. Kiranya ini juga menjadi luar biasa bagi kita pada malam hari ini. Walaupun kita sudah sering mendengarkan ini, bangkitlah gitu kan, dan menjadi teranglah. Nah, ada 2 poin yang rindu saya bagikan bagi kita pada malam hari ini. Yang pertama itu bangkitlah, ya. Yang kedua menjadi teranglah, ya. Bangkitlah dan menjadi teranglah. Yang pertama itu bangkit. Bangkit artinya bangun dari duduk atau berdiri, ya. Bangun dari keterpurukan, menangkap energi dan mengubahnya menjadi potensi untuk melangkah ke masa depan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin di tahun 2024 ini bagaimana kehidupan kita, ya. Ya, karena kita rajin komsel. Di komsel itu pun kita saudara banyak sekali, ya, bukan hanya komsel ya, di gereja dengan segala pergumulan kita yang begitu banyak saudara ya. Kadang kita merasa, bisa nggak sih saya lewati hari-hari ini, tiap hari cicilan, utang, ini dan itu, uang sekolah ini, uang sekolah ini. Terus seorang ibu curhat sama saya katakan seperti ini, udah bayar sesuai dengan tanggal. Jadi jangan pikirkan, contoh ini tanggal berapa, mulai dari tanggal 1, apa duluan. Jadi hari demi hari memang kita hidup dari kasih anugerah Tuhan saudara, ya. Yang mana duluan bisa dibayar, ya. Mungkin tanggal 1 harus bayar listrik, oh belum, akhir bulan bisa kok. Bayar uang sekolah, oh paling lama tanggal 10. Yang mana? Jadi cicilan ini, cicilan itu. Saudara, kita melihat saudara, yang membangkitkan, yang menyemangati diri kita adalah diri kita sendiri, ya. Saya selalu ingat saudara, ketika kecoa itu terbalik begini. Saudara, itu kalau bukan dia yang berusaha, maka dia akan mati seperti itu. Ya, kecoa lihat kalau dia akan cari barang, tembok atau apa yang bisa dia tabrak untuk membalikkan tubuhnya. Kalau dia hanya diam, dia akan mati, saudara. Ingat itu, saudara. Selagi kita masih bernapas, ya, apalagi kita punya Tuhan Yesus, makanya dikatakan pada malam hari ini, bangkitlah, gitu kan. Bangkit. Mungkin selama ini kita malas baca Alkitab atau malas beribadah. Saya lihat di Philadelphia luar biasa, ya, luar biasa, ya. Bangkitlah. Kan dikatakan tadi, bangun dari duduk atau berdiri, bangun dari keterpurukan, menangkap energi dan mengubahnya menjadi potensi untuk melangkah ke masa depan. Itu saudara. Jadi kita sangat bersyukur saudara, di Philadelphia ini walaupun kita bukan gereja besar, tapi saya bersyukur ya. Let's move, ya, Christ family, never give up, together we can. Walaupun mungkin asal ucap, tapi saudara, itu yang kita pelihara. Kemarin dengar khotbah dari Bapak Pendeta kita di Natal tanggal 22 itu saudara, sangat-sangat diberkati, ya. Philadelphia, kekuatanmu tidak seberapa, tapi karena engkau tekun. Dan ada ayatnya saudara yang saya baca kemarin itu, kalau sudah Tuhan yang membuka, tidak ada yang dapat menutup. Kalau tahun ini, tahun 2025, Tuhan sudah tentukan bagi kita gedung yang permanen. Percaya saudara. Tapi ayo kita bangkit, dan bangkit. Mungkin selama ini kita kayaknya susah deh, nggak mungkin. Saudara bangkit, ya. Dan dikatakan tadi, bangkit saudara.
menangkap energi dan mengubahnya menjadi potensi untuk melangkah ke masa depan. Ya, kita harus bangkit. Ingat kecoa itu. Kalau kecoa udah terbalik, dia akan berusaha. Kecoa aja berusaha, masa kita punya Tuhan, punya itu yang masih punya nafas, punya hikmat yang Tuhan kasih. Lihat kecoa itu, kalau kita lagi nyapu saudara, ada kecoa terbalik, dia mutar sana, mutar sini. Tapi ketika dia dapat umpamanya tembok, dia akan berusaha. Saya pernah lihat itu saudara, pas saya semprot saudara, dia terbalik. Udah ini ancaman nyawa bagi dia itu. Tapi saya lihat ada yang selamat saudara. Dia gini. Situ dia balik, dia kabur. dia bangkit saudara. Ya, jadi kalau susah bangkit, ingatlah kecoa. Masa saya kalah sama kecoa sih? Ya. Jadi yang pertama itu bangkit, ya. Bangkitlah. Ya. Nggak usah lama-lama. Yang kedua, tapi nanti penjabarannya yang panjang. Yang kedua ya, menjadi teranglah. Nah ini dia. Kalau kita sudah bangkit, menjadi teranglah. Saudara, tidak gampang menjadi terang. Tapi malam hari ini kita bangkitlah, ya. Semangati diri kita sendiri. Jangan pikir kami dengan Bapak Gembala ini ada saatnya juga gimana gereja kita ini. Tapi gue bilang, itu urusan Tuhan itu. Bangkit, semangat gitu. Mari kita muji Tuhan. Jadi jangan pikir walaupun baca satu hari baca berapa pasal, kadang iblis itu juga kan, dia kan iblis itu kan gini, keliling-keliling dia. Kapan Bapak Gembala ini lemah gitu kan. Jadi situlah aku masuk gitu kan. Nah, saudara, di dalam kelemahan disitulah dia masuk. Mungkin ada pertengkaran suami istri, mulai duit sudah menipis. Coba dia, tapi kalau kita sadar, enggak gitu kan. Iblis, kau enggak boleh masuk gitu kan. Harus bangkit dari diri kita. Terus kita menjadi terang. Saudara, dimanapun kita berada, saya senangnya waktu dulu ada Ruth, Ibu Penny, dan siapa namanya, Nelly. Saya lihat mereka di gereja masing-masing gitu kan. Saya semangat saudara. Maksudnya saya senang ketika mereka pergi dari Philadelphia ini saudara. Saya melihat mereka itu level up, maksudnya semakin Tuhan pakai mereka di sana. Ya, Tuhan pakai itu sangat luar biasa. Mereka menjadi terang, saudara. Dari mana dulu mereka ini? Oh, dari Philadelphia, gitu kan? Kita juga senang, gitu kan? Kita senang karena Bapak Dion waktu kesaksian di sana ngomong begini. Saya selalu ingat kata Bu John katanya. Kalau saya ketemu kamu 5 tahun lagi, apakah kamu tetap dalam Tuhan? Seperti itu. Kalau saya ketemu kamu 10 tahun lagi, apakah kamu tetap dalam Tuhan? Ya, itu saudara. Jadi kita tetap menjadi terang. Jangan gini, pas di Philadelphia semangat 45. Tahu keluar dari Philadelphia entah kemana, udah mitop ya, padam. Nggak tahu lagi di mana dia, gitu kan? Tapi kalau kita dengar, saya lihat siapa ini direkam ya, nggak apa-apa biar dengar sih. Ya, saya lihat si Nelly di sana, wow keren. Saya lihat si Ute keren gitu kan. Semangat saya lihat Ibu Penny juga, dia jadi singers gitu, pendoa. Bahkan dia mengajak Ibu Gembalanya, Bu bikin doa malam. Nanti nggak ada yang ini berdoa. Dia bilang, di gereja kami ada doa loh Bu. Udah aku temanin Ibu. Akhirnya jadi ada doa. Di apa juga, saya kan suka komunikasi sama mereka. Ya, dengan Nelly juga. Dia bikin jadwal-jadwal seperti itu. Si Ute juga ketika, saudara, kita senang saudara. Senang ketika mereka menjadi terang. Katakan di sini, menjadi terang, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Katakan amin. Jadi terang Tuhan sudah terbit atas kita saudara. Kita buka sebentar di Matius 5 yang sudah dapat boleh baca. Matius 5 ayat 14 sampai 15. Matius 5 ayat 14 sampai 15. Yang sudah dapat boleh baca. Yang kencang. Matius 5 ayat yang ke-14 sampai 15. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang,
tetapi di atas kaki diam sehingga menerangi semua orang yang di dalam rumah itu. Ya, kita adalah terang. Terang itu sudah terbit atas kita. Berarti kita adalah terang-terang di dalam dunia ini. Ada amin? Iya, kita menjadi terang, saudara. Mungkin selama ini kita menjadi batu sandungan. Mari bangkit pada malam hari ini. Nanti lihat apa endingnya, saudara. Apa endingnya? Bagaimana fungsi kita menjadi terang supaya bangsa-bangsa, suku-suku bangsa berduyun-duyun datang ke GGV Philadelphia. Ya, Tuhan akan sediakan tempat yang luar biasa bagi kita. Ya, sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, lihat, dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. 2 kali dikatakan terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Dikatakan lagi di 2b, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Saudara yang dikasihi Tuhan, ternyata kita ini punya tugas yang luar biasa. Ya, luar biasa, saudara. Kita menjadi terang, menjadi garam. Ya, tapi malam ini kita membahas terang. Terang Tuhan sudah terbit atas kita. Seharusnya lah 1-2 jiwa yang bisa kita bawa kepada Tuhan, saudara. Ya, itu tugas kita. Tugas kita, makanya sangat kita harapkan ada leader-leader baru muncul di Philadelphia ini, saudara. Supaya ketika jiwa-jiwa itu nanti datang berduyun-duyun. Saya nggak tahu tadinya mau sampai ayat 3, ternyata pas saya baca ke ayat 4 ke ayat 5. Wow, ini bagian dari Philadelphia ini. Ya, katakan di situ, saudara. Ya, ayat 2, sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi. Saudara-saudara kita aja masih banyak dalam kegelapan, saudara. Ya, kalau kita nggak menjadi terang yang sesungguhnya, apa yang bisa kita perkatakan kepada mereka? Jangan hari ini kita tenggelam. Jadi Kristen kita jangan kapal selam maksudnya. Ya, kadang kita dilihat semangat 45, besok hilang dari peredaran. Nah, Tuhan tidak mau yang lebih bagus pelan-pelan tapi konsisten, saudara. Pelan-pelan tapi konsisten, saudara. Ya, saya bukan mau mengangkat-angkat ya. Ada Mas Eko, ada Bu Meti di tempat ini. Bagaimana mereka di tengah-tengah mayoritas, saudara, tetap berkibar, ya, tetap menjadi terang. Nama Yesus itu nama yang ditinggikan. Sehingga adalah ini Bapak Heru bersama dengan istri, ya, sangat luar biasa. Ada Tiara, ya, ada ponakan-ponakan dari Bu Meti juga. Saudara, ayo, saya terlalu percaya, saudara. Ya, kami di keluarga besar akhir-akhir ini, di keluarga besar Pak John, dari malam juga kami sampai berangkat ke Ciawi, bayangkan udah jam 8. Bilang mau ngapain, Pak? Secara fisik, saya bilang, saya sebenarnya nangis. Tapi saudara, Tuhan itu menolong perjalanan tadi malam dari sini Ciawi 1 jam. Nggak nyampe kayaknya. Jadi Pak John itu 80-100 terus, nggak macet dan nggak hujan dan nggak ada angin badai, saudara. Padahal saya nggak enak badan. Situ, rupanya Pak John itu ketemu dengan teman SMP ya. Teman dia dari mana agak seru juga gitu kan. Jadi teman Pak John dulu waktu Hatam gini. Jadi mereka mengingatkan Pak John, mengingatkan saya dia. Ya, maksudnya kita bisa duduk di tengah-tengah mereka. Ya, sampai saya yang apa itu, sampai saya mau salaman pun nggak bisa gitu kan, karena nggak boleh karena ada itu. Tapi saya ya udah gitu kan. Saudara yang dikasihi Tuhan, itu saya bilang sama Pak John seperti ini, Pak, ini kalau bukan urusan jiwa, saya malas kontrak untuk berangkat sih. Tapi karena ini urusan jiwa, nanti satu kata pun Pak John keluarkan di sana gitu kan, penting gitu. Jadi kita itu pergi ke sana ke Ciawi itu sudah jam 7:20, kita besok dulu di rumah sepupunya Pak John di Jati Asih sini, mitra keluarga. Dari situ saya berdoa, Tuhan, penting gak sih berangkat? Ya kan semua kita pikirkan, ya ke sana kan jauh gitu kan. Tapi kayak Tuhan ingatkan ini jiwa loh gitu kan. Berangkat ke sana sampai rumah udah jam 11 lewat, saudara. Dikasih rambutan. Saya itu rambutan. Saudara dikasih Tuhan, bagaimana sekarang ini terus kita supaya menjadi garam dan terang, supaya menjadi terang. Sekalipun itu tidak gampang ya. Bukan dalam arti saya ini sudah menjadi terang terus gitu kan, seperti Philip, terang terus terang gitu kan. Ada juga saatnya kita ini gimana gitu kan. Tapi mari saudara, bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu. Katakan yes. Yes. Luar biasa ya saudara.
luar biasa. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu. Kalau kita hidup di dalam kebenaran, saudara, ingat itu. Orang nanti datang sama kita, nanya sama kita, ya, si Niko nggak datang pada malam hari ini. Dari Pamulang bisa konseling di kita, saudara. Malam ini mereka mau ke Jogja, Natalan di sana ke rumah saudaranya Niko. Saya bilang, Pamulang itu jauh loh, saudara Ibu Tera di Solo. Tapi kalau sudah Tuhan tentukan, ya sekarang ini ada 2 kita konseling pranikah, Dado sama Niko, saudara. Jadi saya melihat, karena apa, saudara? Ada sesuatu membuat mereka Tuhan kirimkan ke tempat ini, gitu. Nah, dikatakan di situ, bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Keren banget, saudara. Saya hanya berpikir seperti ini. Kemarin kan Natal kita itu ya dahsyat. Ada yang bilang, wow, Natal yang luar biasa gitu, singkat, padat, berisi. Sangat luar biasa. Ya mungkin itulah Natal kita yang paling spektakuler ya. Maksudnya kita bisa di gedung besar dengan nuansa biru gitu kan. Pokoknya kayaknya keren banget. Yang gua lebih keren lagi ada saksofon dan kulintang. Wow, keren. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Walaupun awalnya mungkin terjadi pro kontra, saudara. Gimana sih ini ada kulintang, tapi saya melihat, saudara, terus kerinduan Ibu Yulia itu kan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Ya kita dukung dong, iya kan? Situ sangat-sangat luar biasa, saudara. Kalau di awal, kalau dengar itu, aduh, ini tapi semua jalankan, lanjutkan Bu Yul. Saya hanya bilang gitu, selagi masih untuk kemuliaan Tuhan, jalan terus. Ya puji Tuhan. Ya, bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya selalu katakan sama Pak John seperti ini. Pikir-pikir siapa kita ya Pak gitu kan. Banyak kita layani orang-orang yang benar-benar maksudnya di atas inilah, maksudnya yang orang-orang lumayan gitu. Kalau mau dipikir karena apa? Ya, dia berpikir, dia melihat ada sesuatu gitu kan. Ada sesuatu peran yang dilihat dalam diri kita itu. Walaupun mereka tidak berjemaat di sini, telepon, konseling gitu kan, itu hal yang luar biasa. Angkatlah mukamu dan lihatlah sekeliling, mereka semua datang berhimpun kepadamu. Wah, keren banget, saudara. Saya melihat anak-anakmu laki-laki datang dari jauh dan anak perempuan digendong. Saudara, angkatlah mukamu dan lihatlah sekeliling, mereka semua datang berhimpun kepadamu. Saya terlalu percaya Philadelphia ini ketika datang jiwa langsung diserobot, ya kan? Datang Pak Polisi langsung kita dikatain semua. Akhirnya dia bilang begini, kok di gereja ini lain ya? Syukur kami salah masuk. Karena Tuhan mau ke gereja ujung. Tahu masuk, udah masuk baru nanya, ini gereja itu ya Pak? Bukan, oh yang itu di ujung, mari saya antar. Enggak Pak, di sini aja udah cocok. Bayangkan, bayangkan sekali masuk langsung cocok gimana? Atmosfernya itu atmosfer persaudaraan, persahabatan. Ya datang siapa lagi langsung di apa? Tinggal di mana? Datang lagi ya, datang komsel ya gitu. Sampai sakit kali kuping yang kita ajak. Jadi kalau dia bangsa nggak mau diajak, pusing dia sebenarnya. Ya, Pak Sinaga ya sangat kita harapkan sebenarnya kita kunjungin, kita teleponin gitu-gitu kan. Nah, jadi tergantung respon dari orang itu juga. Kan dia punya pilihan, ya kan? Mau datang apa enggak? Itu pilihan di dia, ya kan? Jadi pada malam hari ini angkatlah mukamu dan lihatlah sekelilingmu, mereka semua datang berhimpun. Saudara yang dikasihi Tuhan, kebayang gak sih? Begitu banyak jiwa-jiwa datang ke Philadelphia ini. Terus tempat kita pun ya harus besar. Tadi malam saya membayangkan kemarin waktu di sana di gedung Rema itu, wah boleh juga ini Tuhan gitu kan. Terus terngiang-ngianglah yang seperti ini. Waktu Yosua itu lihat katanya seperti aku memperkenalkan Musa kepada bangsa-bangsa gitu, aku juga akan memperkenalkan. Dia berkatakan itu kepada Yosua gitu. Terus saya berpikir seperti ini, apa iya ya Tuhan ya? Yes, saya akan katakan seperti itu. Kalau sudah waktunya Tuhan, terus diteguhkan lagi dengan perkataan yang firman ini. Jemaat Philadelphia, kita buka sebentar yuk. Di Wahyu 3, biar lebih jelas ya. Wahyu 3 yang sudah dapat boleh baca.
kepada jemaat Philadelphia ayat 7 sampai 8. Boleh baca? Kepada jemaat di Philadelphia, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman Tuhan dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu, dan tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firman-Ku, dan engkau tidak menyangkal namaku. Amin. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firman-Ku dan engkau tidak menyangkal namaku. Bahkan dikatakan di ayat A-nya, aku tahu segala pekerjaanmu, lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh siapapun. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita berjalan, ya, coba kita renungkan jemaat Philadelphia yang sangat luar biasa yang diberkati Tuhan. Kadang kita sepertinya sudah tidak ada titik terang, sepertinya sudah tertutup semua. Tapi ketika kita berdoa, saudara, ketekunan kita, ya, kita kan tiap hari juga berdoa untuk jemaat Philadelphia ini. Kita punya grup doa loh, siang 3 orang, malam 4 orang. Setiap hari kita berdoa untuk jemaat Philadelphia, ya. Kita percaya supaya tidak ada yang mengalami jalan yang mentok seperti itu. Pasti ada terbuka. Kalau sudah Tuhan yang membuka, tidak ada yang bisa menutup. Kalau berkat itu sudah menjadi bagian kita, kalau berkat itu sudah menjadi jemaat untuk Philadelphia, saudara, gedung mau berapa M? Saya terlalu percaya, saudara. Penting di hati kita ini, saudara, kita tekun terus mencari kehendak Tuhan, dan kita harus percaya waktunya Tuhan, waktu yang terbaik, saudara. Ya, kita akan terus lihat di sini. Ya, pada waktu itu engkau akan heran. Nah, kita akan heran. Sering sebenarnya jangan kita bilang gini, wah, jangan selalu kita lihat perkara besar, baru sepertinya baru kita bilang wow. Perkara-perkara kecil, saudara. Perkara-perkara kecil, Tuhan menuntun langkah-langkah kita. Seperti Natal ini saya melihat begitu luar biasa, saudara. Begitu dahsyat. Mungkin dalam kehidupan kita juga seperti itu, ya. Dalam kehidupan kita seperti itu. Saya lihat ada di Facebook itu yang Jestam ya. Jestam yang dia tukang ojek duduk, terus dia ajak belanja di Indomaret, dia keliling lagi, terus dia kasih berkat, dia apa seperti itu, saudara. Banyak cara Tuhan untuk menolong kita. Ya, tadi ada dikirim video sama Bu Fon kalau nggak salah itu yang dia rebus batu, ya kan, dia rebus batu. Pas bapaknya masuk, anaknya datang yang di kantong plastik, rupanya dia rebus batu kan, dia tutup, dia kasih air, baru dia menyembah Tuhan gitu ya. Ya mungkin itu memang hanya konten, tapi saudara, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Jadi masa dia rebus batu, kasih air, terus dia tutup, dinyalain api gitu kan. Atau dia berdoa, terus anaknya bilang begini, itu chicken, ayam di dalam, ayam gitu kan. Dia berdoa, dia menyembah Tuhan, dia pun anaknya di sini, terus dia nyembah, dia nangis, Tuhan, ini gimana, anak saya minta ayam gitu. Tiba-tiba ada kan yang datang naik mobil itu, naik sedan, tahu-tahu dibawa ayam, saudara. Ayam sih di apa gitu. Wah, pas dibuka benar-benar ayam. Saudara, terlalu banyak mukjizat yang terjadi dalam hidup kita. Ya, dan jangan selalu kita pikirkan duit. Kesehatan kita pun sangat luar biasa ya, Bapak Ibu. Kesehatan kita itu sangat luar biasa loh. Jika pada malam hari ini, jadi saya jujur, setiap mau ada event kita, kayak Natal gitu kemarin itu, saya hanya berdoa. Salah seorang aja sakit, ya, peserta, apa enggak rame? Contohnya yang penari-penari itu, udah mereka semangat kan gitu ya, tapi di situ memang Tuhan bela ya. Saya berpikir, bayangkan sebanyak itu personil, choir, singers, WL, pemain musik, satu aja, ya. Bayangkan kalau teman kita satu ini dia terjadi sesuatu, contohnya dia itu nggak bisa bangun, gimana kalau nggak ada keyboardnya gitu kan. Jadi benar-benar di situ kita berdoa, itu pun mukjizat ya. Kita setiap Natal coba pelajari dari tahun ke tahun,
pagi atau siang pasti hujan. Setiap tahun kita lihat itu. Si Jojo bilang begini, nggak apa-apa deh, sekarang hujan dulu Tuhan, nanti sore enggak. Santai kita sampai pulang malam nggak ada hujan. Itu sangat, bagaimana kalau pulang semua basah kuyup, ya kan? Karena ini musim hujan persoalannya. Dan yang luar biasa itu apa, angin badai ya. Tanggal berapa itu? Sampai kita segini sama Pak Joy. Soalnya saya lihat pohon rambutan udah muter begini. Saya pikir kalau itu angin muter di atas genteng ini genteng berterbangan satu-satu. Jujur, sebagai manusia kita ini takut, saudara. Takut. Tapi puji Tuhan. Makanya itu juga tadi malam sampai kita ke Ciawi PP itu malam-malam, saudara. Lurus, tidak ada hujan, terus udara enak, saudara, seperti itu, luar biasa. Makanya pada malam hari ini, saudara, kita bersyukur. Pada waktu itu engkau heran, melihat dan berseri-seri, engkau akan tercengang dan akan berbesar hati. Sangat luar biasa, saudara. Ya, pada waktu itu engkau akan heran, melihat dan berseri-seri, engkau akan tercengang dan akan berbesar hati, sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu. Luar biasa, bahkan dikatakan, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan pernah kita membatasi kuasa Tuhan. Yang banyak cara Tuhan untuk menolong kita. Saya ingat dulu waktu saya lahiran Jonathan, tiba-tiba ada kakak Pak John yang dari Amerika bisa lihat, adik saya jadi pendeta gitu. Zaman itu, ya, padahal zaman itu sebenarnya lahiran di Bidan Agus itu 350 sama 550, saudara. Tahu kita gini, ada waktu itu dia tahu pendeta Pak John, karena tahu kan Pak John dari mana dulu gitu kan. Bisa-bisa, saudara, itu namanya berkat dari bangsa-bangsa. Ya kali itu doang. Jadi siapa aja, jangan kita gini, Tuhan bisa memakai siapa saja lagi kita butuh. Ya, bisa saudara, tidak ada yang mustahil. Jadi kita jangan membatasi kuasa Tuhan. Pada waktu itu engkau akan heran, melihat dan berseri-seri, engkau akan tercengang dan akan berbesar hati, sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya terlalu percaya, saudara, Tuhan punya cara untuk menolong kita. Ya, bangkitlah dan menjadi teranglah. Itu yang Tuhan mau dalam hidup kita, saudara. Jangan, kita harus stabil, ya. Malam ini saya berkatakan, bangkit dan menjadi teranglah. Kita harus stabil dan konsisten. Jangan labil, saudara. Ya, menghadapi 2025 ini, mau segalau apapun, yang bikin kita bangkit itu diri kita sendiri. Ya, baca firman dengan cara apa? Memuji Tuhan. Ya, memuji Tuhan. Ada saatnya juga kita loyo, saudara. Tapi ingat, tadi dikatakan bangkit itu bangun dari keterpurukan, menangkap energi dan mengubahnya menjadi potensi untuk melangkah ke masa depan. Itu sangat penting, saudara, dalam hidup ini. Makanya sering-seringlah, kalau saya terang, Ibu Yulia terang, Ibu Rita terang-terang, bersatu terang, akhirnya menyala, saudara. Makanya sekarang bilang menyala besti. Ya, menyala abangku, ya kan? Bilang sama istrinya, menyala istriku. Ya, walaupun sebenarnya udah kayak padam, menyala suamiku, gitu kan? Bilang, ya, menyala. Jadi makanya jangan suka, makanya dia bilang, jangan kita bergaul garip dengan orang yang suka galau. Nanti lama-lama kita galau. Kita cerita, dia iyakan lagi. Iya, iyakanlah. Ngeri kali ya hidup ini sekarang gitu. Tapi bangkitlah, menjadi teranglah. Kita punya Tuhan. Makanya saya katakan dulu di pemuda atau di mana, sambar menyambar gitu loh. Ini api nih, api sambar menyambar ini terbakar, bukan terbakar ini ya. Jadi tetap kita dibakar satu persatu seperti itu. Jadi ada terus semangat. Makanya 2025 kaum bapak ya, sambar menyambar, ya kan? Kaum ibu sambar menyambar. Ya, pemuda sekarang wow on fire. Pemuda ini luar biasa sudah. Saya hanya berpikir bagaimana nih Paskah kita ke depan ya. Waktu tinggal berapa bulan lagi, Tuhan, tapi biarlah kehendak Tuhan yang jadi, gitu kan? Kehendak Tuhan yang jadi. Baru kemarin bayar Natal, gimana lagi mau Paskah, tapi biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Mau kemana kita?
Tapi kalau kita bangkit menjadi terang, sambar menyambar saudara. Kalau terang menyatu ini jadi nyala saudara. Ya. Jadi sekarang menyala bestiku, ya kan? Menyala suamiku, menyala abangku. Iya. Iya. Ayo Pak Heru katakan. Menyala Herni. Herni bilang sama Heru, menyala Heru gitu. Ya. Ya, kita mau menyala saudara. Ya. Haleluya. Ya. Saudara, bagaimana hidup kita bertetangga, ya? Bermasyarakat, ya. Saya percaya kalau kita sudah menjadi terang, kita akan menjadi terang di sekeliling kita. Jangankan, kan dibilang tadi sini, kamulah terang dunia. Terang di rumah dulu, ya kan? Ya, terang di rumah dulu, baru di lingkungan. Saudara, jangan kalau ada iuran di lingkungan, kasih. Itu namanya menjadi terang. Tahu? Iuran, saudara, 30.000, 50.000, kasih supaya kita menjadi terang. Ya? Ya, jadi kalau ada iuran, ada yang harus dibayar di lingkungan, jangan pura-pura bego, ya kan? Kasih, ya. Kalau ada sesuatu, iuran atau apa, terang itu menjadi terang kita semuanya, saudara. Ada iuran lopis, kasih, ya kan? Iuran apa? Supaya kan dilihat, dibaca di situ. Wah, dia nyanyi-nyanyi, tapi iuran 20 nggak dibayar, gitu kan? Ya. Iya Pak Albert. Ya, menjadi terang, gak gampang loh menjadi terang itu, tapi mari, ya cicil, ya kan, seperti itu, ya seperti kemarin saya lihat waktu laporan Natal itu saudara, siapa yang belum bayar nih, gitu-gitu kan, di situ kita melihat, kita harus menjadi garam dan terang di situ. Ada sampai bilang, Bu, nggak apa-apa deh aku kasbon dulu, saya bayar aja pokoknya, katanya seperti itu saudara, ya. Tapi untuk ke depan, mari kita ini menjadi bangkit, menjadi teranglah. Bagaimana kita? Saya terlalu yakin ketika jemaat baru datang. Dulu waktu masih kita gereja kecil, jadi ada dulu ibadah gabungan ibu-ibu di situ dari Mada. Terus pas masuk dia bilang begini, Ibu kata, Ibu gembalanya ya, iya. Kok lain banget ya atmosfernya di ruangan di tempatnya ibu ini. Terus kenapa Bu? Kayaknya kekeluarganya itu luar biasa gitu kan. Nah, terus ada juga dulu gini. Hah? Di gereja Pak John itu hamba Tuhannya lagi khotbah. Amin, disau-sautin nama jemaatnya, nggak sopan katanya gitu kan. Saudara, itu versinya dia, tapi karena itu kan gitu. Amin, datang Ibu Volkan. Yes, amin gitu kan. Kalau gereja lain, Anda keluar gitu kan. Tempat kita enggak, memang asik gitu kan. Jadi makanya saya bilang kita bersyukur. Christ Family itu kan dari Pak Simon kalau nggak salah ya. Christ Family. Jadi ada urutannya itu semua, ya. Jadi gini, itu dari mana sih itu? Ada artinya itu semua. Yang terakhir itu Together We Can. Ya, saya mau kasih tahu ceritanya itu. Pertama, Together We Can waktu ada kami retreat Pasutri di puncak dari Mada. Di situ get together. Udah, akhirnya saya bawa Together We Can. Terus naik ke atas itu Together We Can, Christ Family naik terus naiklah Never Give Up waktu itu. Never Give Up, Together We Can, Never Give Up, jangan menyerah, bersama kita bisa, nyambung. Pas sesudah Natal atau Pasca itu coba ditambahin di depan, kata Pak Simon, Christ Family, Never Give Up, Together We Can, yes. Nah, Christ Family, datang Pak Johan, itu yang level up, naik. Nah, kita nggak tahu masih ada tambahan nanti ke depan. Kemarin dinaikin lagi, let's move, harus beranjak, bangkit. Nah, itu dia. Berarti pada malam hari ini kita let's move, ya. Jadi semua ada itu. Jadi kalau kita dengar gini, apanya orang ini gitu. Jadi supaya tahu artinya itu. Jadi kita tahu ceritanya itu semua, dari mana Never Give Up-nya, dari mana. Jadi yang Never Give Up itu awalnya yang ada berlari, terus sudah mau sampai finish. Dia udah nggak sanggup, tapi dia ditolongin temannya kalau nggak salah waktu itu ya. Dia mau temannya itu yang juara karena sudah mau finish. Pokoknya dia harus, dia berusaha pokoknya, entah
merangkak sampai apa, pokoknya dia harus sampai di finish itu, saudara. Sudah hampir di finish. Sudah hampir di finish. Dia kram. Iya, dia kram kakinya, saudara. Terus yang dari belakang Bantu dia dia. tahu bahwa seharusnya dia menang, tapi dia nggak mau ambil alih itu, akhirnya dibantu. Iya, di papa. Jadi dia mau temannya itu yang juara. Jadi itu never give up, jangan pernah menyerah. Jadi perjalanan hidup kita juga jangan menyerah. Ya, itu yang bisa saya bagikan pada malam hari ini. Bangkit dan menjadi teranglah. Ya, ingat kecoa itu. Kalau agak susah bangkit, masa aku kalah sama kecoa gitu kan. Pokoknya mari kita semangat, menyala, terang. Kalau sudah istrinya mulai lemah, bilang menyala istriku, ya kan? Menyala suamiku, menyala bestiku. Bikin gambar api-api itu, saudara. Hari-hari gini, saudara, siapa yang kasih semangat buat kita? Kita sendiri, jangan harapkan orang. Ya, itu yang membuat kita harus bangkit pada akhir-akhir ini. Bangkitlah dan menjadi teranglah. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita berdoa. Haleluya. Ada satu lagu tadi